Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi minasy syururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada, kami tim Radio Nusantara akan menyampaikan tentang larangan riba dan perintah takwa, larangan memakan harta riba, kemudian perintah kita untuk takwa. Kita menggunakan standar religi spiritual, religi intelektual, kemudian spiritualnya kita mohon sama Allah SWT agar diberikan bimbingan tentang bahasan ini. Kemudian religinya kita ngambil surat Ali Imran ayat 130 sampai 131. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Kemudian kolaborasi kita dengan ChatGPT, dan kebetulan kita sudah disiapkan materi-materinya dari Al-Qur'annya sampai tafsirnya. Kita mengawali dengan langsung ke ChatGPT, mohon penjelasan tafsir Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 sampai 131 dan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281 dijawab dengan rinci dan detail sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang absolut untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kemudian langsung dijawab oleh ChatGPT. Tafsir Al-Quran yang Anda minta merujuk pada beberapa ayat penting terkait dengan riba dan pengaturan keuangan Islam yang juga relevan dalam konteks ekonomi modern. Berikut adalah penjelasan detailnya. Tafsir surat Ali Imran ayat 131 sampai 130 sampai 131. Kita awali dari 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwa kepada Allah agar kamu beruntung. Penjelasan menurut ChatGPT, larangan terhadap riba, Allah dengan tegas melarang umatnya untuk mengambil riba yang berlipat ganda. Di zaman jahiliyah, riba seringkali dilakukan dengan bunga yang terus bertambah seiring waktu sehingga hutang menjadi beban yang sangat berat. Riba secara umum dalam ekonomi Islam, riba bunga dianggap sebagai eksploitasi karena pemberi pinjaman mendapat keuntungan tanpa memberi kontribusi produktif. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan. Kemudian keberuntungan atau falah, takwa kepada Allah dengan menghindari riba akan membawa keberuntungan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ayat 131, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan berilah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Penjelasan menurut ChatGPT, ancaman neraka. Ayat ini memperingatkan tentang hukuman berat bagi orang yang tetap mempraktekkan riba. Neraka disebut sebagai ancaman bagi orang yang melanggar perintah Allah, dan riba termasuk dalam tindakan yang sangat dilarang karena dampaknya merusak tatanan sosial.
keterkaitan dengan iman. Meski ayat ini menyebut kafir, ini tidak berarti riba hanya dilakukan oleh non-muslim, melainkan menegaskan bahwa siapapun yang melawan perintah Allah akan menghadapi konsekuensi yang sama. Kemudian tafsir surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi dzalika biannahum qalu innama bai'u mithlu riba wa halallahu bai'a wa harrama riba wa man ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat bahwa sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Penjelasan menurut ChatGPT, orang yang memakan riba digambarkan seperti orang gila kehilangan kendali dan arah. Ini adalah perumpamaan yang menekankan bahwa efek riba pada jiwa dan ekonomi masyarakat sangat destruktif. Perbuatan riba menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Pembenaran yang salah, beberapa orang berargumen bahwa riba sama dengan jual beli karena keduanya menghasilkan keuntungan. Namun Allah dengan tegas membedakan keduanya. Jual beli diperbolehkan karena didasarkan pada transaksi yang adil, sementara riba diharamkan karena bersifat eksploitatif. Pintu taubat terbuka bagi mereka yang berhenti dari praktek riba. Setelah mengetahui larangannya, Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Namun, jika seseorang kembali kepada praktek tersebut setelah diberi peringatan, mereka akan dihukum di neraka. Sekarang ayat 276. Yamhaqallahu riba wa yarbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Penjelasannya menurut ChatGPT, penghapusan riba, Allah akan menghilangkan keberkahan dari harta yang diperoleh melalui riba. Meskipun tampak menguntungkan di dunia, pada akhirnya harta tersebut tidak akan memberi manfaat jangka panjang. Keberkahan sedekah, sebaliknya Allah akan memberkahi dan melipat gandakan harta yang diberikan dalam bentuk sedekah. Ini menegaskan bahwa Islam lebih menekankan prinsip keadilan, redistribusi kekayaan demi kesejahteraan bersama. Ayat 277,
Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya sungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, memberikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Penjelasan iman dan amal soleh, ayat ini memberikan penegasan bahwa iman yang disertai dengan amal soleh termasuk sholat dan zakat akan membawa keberuntungan dan pahala besar di akhirat. Mereka menjalankan perintah Allah, tidak akan takut atau bersedih di akhirat. Ayat 278, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Penjelasannya, larangan total riba setelah sebelum Allah memperingatkan tentang bahaya riba. Di ayat ini Allah memerintahkan untuk sepenuhnya meninggalkan riba. Bagi mereka yang masih terlibat, larangan ini berlaku segera tanpa ada pengecualian. Fa'ilam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum wa la tadlimuna wa la tudlamun. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya jika kamu bertobat dari mengambil riba. Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Penjelasan, perang dari Allah dan Rasul-Nya ini adalah ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tetap melaksanakan riba. Allah akan memerangi mereka dan ini menunjukkan betapa seriusnya dosa riba dalam Islam. Keadilan dalam transaksi. Mereka yang bertaubat dari riba diizinkan untuk mengambil kembali pokok modal mereka tanpa bunga. Prinsipnya adalah menghindari prinsipnya adalah menghindari ketidakadilan, baik dalam bentuk merugikan orang lain, mengambil riba, maupun menjadi pihak yang dirugikan tidak mendapatkan hak atas modalnya. Islam menekankan keseimbangan dalam setiap transaksi tanpa ada eksploitasi salah satu pihak. Ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratan ila man maisharah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang-orang yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menjedahkan bagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Penjelasan kelapangan bagi yang kesulitan. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya memberikan keringanan kepada orang yang sedang kesulitan bayar hutang. Jika mereka tidak mampu membayar, maka beri pinjaman harus menunggu hingga kondisi ekonomi mereka membaik. Keutamaan sedekah, bahkan lebih baik lagi, Allah menganjurkan untuk menghapuskan hutang sebagai bentuk sedekah. Ini bukannya hanya meningkatkan rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial, tapi juga menjadi amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah
Tsumma tuwaffawun kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya dirugikan. Penjelasan kembali kepada Allah, ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan kita akan kembali kepada Allah pada hari kiamat. Setiap perbuatan termasuk keuntungan akan diperhitungkan, dibalas dengan adil oleh Allah. Keadilan absolut, setiap orang akan diberi balasan yang sesuai dengan amalnya, baik atau buruk. Allah tidak akan mendolimi siapapun. Oleh sebab itu, semua transaksi dan perbuatan di dunia harus didasarkan prinsip keadilan dan kejujuran. Relevansi dengan kehidupan modern, kedua rangkaian ayat ini baik dari Ali Imran maupun Al-Baqarah memiliki penerapan yang kuat dalam konteks ekonomi modern. Pertama, larangan riba. Sistem keuangan berbasis riba seringkali menyebabkan ketidakadilan di mana pihak yang lemah secara ekonomi tertindas oleh sistem bunga yang terus bertambah. Banyak krisis ekonomi modern terkait dengan hutang berlebih dan sistem bunga yang mencekik yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dua, alternatif berbasis keadilan. Islam melakukan solusi melalui sistem bagi hasil mudarobah atau musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara semua pihak. Ini memastikan bahwa risiko dan hasil dari sebuah usaha dibagi dengan proporsional, bukan hanya dikuasai oleh pemodal saja. Nomor 3, sedekah dan keringanan hutang. Dalam kondisi krisis ekonomi global, pengampunan hutang atau penangguhan pembayaran bagi yang benar-benar kesulitan menjadi cara efektif meringankan beban sosial. Ini juga mendorong rasa solidaritas dan kepedulian dalam komunitas. Tanggung jawab akhirat. Penekanan pada balasan di akhirat menjadi pengingat moral bagi individu dan masyarakat bahwa setiap tindakan ekonomi tidak boleh hanya didasarkan pada keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan dampak spiritual dan sosial. Kesimpulan, ayat-ayat ini mengajarkan sistemik keuangan yang sehat dan adil, tidak boleh mengeksploitasi orang-orang lemah. Dengan menghindari riba dan mendorong transaksi yang adil, Islam menawarkan landasan etis yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada akhirnya, setiap tindakan ekonomi kita harus dipertimbangkan dalam kerangka keadilan, kesejahteraan bersama, dan kesadaran akan tanggung jawab akhirat. Semoga penjelasan ini menjadi hasanah keilmuan yang berguna dan kebenaran absolut yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan dunia dan akhirat. Terima kasih atas permintaan ini dan semoga bermanfaat untuk dakwah serta pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip Islam. Terima kasih atas informasinya, sangat bermanfaat untuk dakwah Islam. Salam dari Supardi SHGMM. Memori perbaiki. Terima kasih kembali Supardi SHGMM. Semoga informasi ini terus bermanfaat untuk dakwah Islam dan membawa keberkahan bagi kita semua. Salam hormat saya untuk Anda. Hadiratkumullah, dengan penjelasan yang detail tentang riba ini, dan intinya adalah kita akan menggulirkan modal dengan free rate, modal dengan bebas bunga, namun nanti akan dengan porsi bagi hasil. Pemodal mendapat 60%, kemudian pengelola mendapat 40% setelah
produksi setelah ada hasil. Ini adalah sistem ekonomi sakinah yang tim Raja Nusantara kembangkan, dan insya Allah bila saudara-saudara ingin konsultasi sekaligus juga ingin berdalam tentang ekonomi sakinah, konsep ini sudah dipopulerkan oleh R. Supardi SHGMM. Mudah bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah terhindar dari malapetaka hutang yang berlebihan, hutang yang akan mengakibatkan kemadharatan dalam hidup kita. Barakallahu fil Qur'an azim wa nafi ayati wa tirhakim taqabbal minkum hadza wassalamu muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullaha rahim. Subhanallah wa salam ala dawahum alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.